Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak, Pak? ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Warahmatullahi apakah wabarakatuh. wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih ibadah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Anas Burhanuddin LCMA hafizahullahu ta'ala. Maksud kami Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullahu ta'ala. Dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau, pemateri kita pada kesempatan ini, Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA hafizahullah ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, saya sehat. Semoga antum juga. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya, Ustadz. Sudah lama tak menemani Ustadz di studio Fatwa TV Jember, Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas waktu dan kesempatan, Ustadz. Yang insya Allah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah, Ustadz, tentunya merespon pertanyaan telah masuk di meja Dex Fatwa TV, Ustadz. Bismillah. Gimana kabar keluarga, Ustadz? Sehat semua, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Alhamdulillah, ya, meskipun dekat Lumajang dan Semeru, alhamdulillah kita di sini tidak terkena sesuatu pun yang membahayakan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Debunya pun tidak sampai sini juga, alhamdulillah. Tapi kita doakan semoga saudara-saudara kita di Lumajang dan sekitarnya yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru selalu diberikan kesabaran. Amin. Dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sering kita lihat di akhir-akhir tahun betapa banyak bencana dan musibah, Ustaz, ya, kalau kita perhatikan. Iya. Yang semoga Allah mengampuni dosa kita, Ustaz, ya. Iya, hujan ya, karena akhir tahun itu banyak hujan, biasanya musim hujan ya, dan diiringi dengan banjir. Memang begitulah ya, jadi kenikmatan dunia itu tidak ada yang sempurna 100%. Jadi di satu sisi hujan itu rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga berpotensi untuk menimbulkan banjir, beberapa kerepotan dalam kehidupan kita. Ya, namun kerepotan-kerepotan ini sama sekali tidak mengurangi fakta bahwasanya hujan adalah nikmat yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap jiwa kita. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah contoh bahwasanya kenikmatan dunia itu tidak ada yang murni 100% kenikmatan. Kenikmatan yang seperti itu adanya di akhirat kelak ya. Adapun di surga, di dunia, maka kenikmatan itu selalu tidak lepas dari yang adanya hal-hal yang tidak kita sukai ya. Makanya meskipun ada banyak musibah di sana sini, ada banyak bencana alam di sana sini, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya unsur nikmatnya tetap lebih dominan dan lebih banyak dibanding unsur musibah atau bencana yang mengiringi musim hujan ini. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallah khairan Ustaz atas kehadirannya di studio Jember Fatwa TV. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita juga ingin informasikan acara live interaktif kali ini juga dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan TV Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bebas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi,
Radio Tuah FM Riau dan Radio Dai Tengaran, kita ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun ada berada di 033154460087 033154460087. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi TV, kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, wainun liman ghalabat wihdanuhu ala asyaratih. Celakalah bagi orang-orang yang satunya mengalahkan 10-nya. Maksud beliau, celakalah bagi orang-orang yang keburukannya mengalahkan kebaikannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut keburukan dengan wihdan, yaitu 1, dan menyebut kebaikan dengan 10. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang menjelaskan bahwasanya amal buruk seorang hamba itu kalau sudah dilakukan maka dia dicatat menjadi satu keburukan saja. Sedangkan kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kali, dan ada yang dilipat gandakan dengan tanpa batas. Nah, jadi sungguh celaka orang yang keburukannya mengalahkan kebaikannya. Sungguh celaka orang yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah sedemikian pemurah, memiliki cara perhitungan yang berbeda. Ya, satu keburukan itu dicatat 1 saja. Sementara satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 atau 700 atau bahkan tanpa batas. Maka kalau ada orang yang ketika ditimbang amalan kebaikan dan keburukannya didapati bahwasanya amalan buruknya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka berarti orang ini sungguh sudah sangat parah. Berarti memang amalan buruk dia sudah sangat banyak. Ya, ini adalah sebuah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat dalam, ya, dan merujuk kepada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wala yahliku 'ala Allahi illa man halak, dan tidaklah binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang benar-benar binasa. Artinya orang-orang yang benar-benar sudah buruk sekali, itulah yang akan masuk neraka. Adapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak berbuat baik, ya, sesekali dia berbuat buruk, sesekali dia berbuat dosa, maka yang seperti ini insya Allah ya, karena tata cara penghitungan timbangan amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat menguntungkan kita, maka insya Allah yang seperti itu akan masuk surga langsung biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu Ustaz. Ya, demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihat pembuka pada kesempatan kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah di 0315446087. Baik, kita coba bacakan satu pertanyaan telah masuk Ustaz di meja redaksi TV dari saudari Zakia di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya mengenai kunut di sholat witir. Apakah hanya dilakukan pada bulan Ramadan di pertengahan saja, atau kita harus membacanya setiap kali kita melakukan witir, walaupun bukan di bulan Ramadan? Ya. Ya, jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kunut dalam witir itu sunnah di bulan Ramadan atau di pertengahan kedua bulan Ramadan saja. Nah, di antaranya mazhab Syafi'i itu mereka berpendapat bahwasanya kunut witir, ya, itu termasuk salah satu contoh sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad yang kalau dilupakan maka itu diganti dengan sujud sahwi.
Tapi itu dilakukan di pertengahan kedua bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan. Itu adalah pendapat mazhab Syafi'i ya, karena berdasarkan beberapa dalil yang dipahami atau menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukannya di bulan Ramadan saja atau di pertengahan kedua bulan Ramadan saja. Namun ada beberapa hadis sahih yang lain yang sifatnya mutlak, yang tidak membatasi bahwasanya kunut witir itu hanya khusus untuk bulan Ramadan saja. Ya maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melakukan kunut witir ini tanpa dibatasi dengan waktu bulan Ramadan atau pertengahan kedua bulan Ramadan. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang mutlak yang tidak membatasi pada bulan Ramadan atau pertengahan bulan Ramadan. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga melakukannya di luar bulan Ramadan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya yang menunjukkan hal itu. Maka pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala a'lam bahwasanya qunut dalam witir itu disunnahkan secara mutlak. Disunnahkan tidak hanya di bulan Ramadan atau di pertengahan kedua bulan Ramadan. Tapi kapan kita mengerjakan sholat witir maka kita disunnahkan untuk membaca qunut di dalamnya. Ya, dan itu dilakukan seperti dalam sholat subuh ya. Bagi yang mengamalkannya dilaksanakan setelah ruku, ya, setelah ruku, dan sebagian riwayat menyebutkan sebelum ruku juga boleh. Jadi setelah membaca surat bisa membaca kunut dahulu ya, baru kemudian setelah itu ruku ya, setelah itu ruku. Dan ini Allah Ta'ala alam merupakan juga di antara contoh variasi dalam ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bisa setelah ruku dan bisa juga sebelum ruku. Walhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa satu penelpon yang telah terhubung Ustaz dari Depok, hamba Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, sepertinya belum terhubung, suara terputus. Baik. Halo? Ya, silakan Bapak. Halo Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo? Ya, silakan Bapak. Baik, seperti yang terputus Ustaz, penelpon yang sudah terhubung kembali bisa dihubungi di 0331544687. Baik, kita bacakan saja soal yang telah masuk Ustaz. Salam lagi Mas. Baik, terhubung kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz Anas. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Anas, saya ingin bertanya mengenai fikih pencucian najis. Jika seseorang tangannya tuh dijilat anjing, lalu dicuci menggunakan air dan sabun, tidak menggunakan 7 kali cucian, asal satu dengan tanah, jadi cuma dengan sabun dan air. Pertanyaannya, apakah benda-benda yang disentuh oleh tangan tersebut, baik dalam keadaan basah atau kering, menjadi terkena najis mugolajo? Berikutnya, apakah tangan tersebut masih dihukumi terkena najis mugolajo? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita jika ada bejana yang terkena air liur anjing, maka kita hendaknya mencucinya dengan 7 kali cucian, salah satunya dicampuri dengan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ulahunna bit-turab." Jika anjing menjilati bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaknya dia mencucinya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan
turab atau dengan debu. Salah satunya dicampuri dengan debu. Jadi dicucinya adalah 7 kali dan salah satunya dengan debu atau tanah, ya, dengan debu atau tanah. Dan di sebagian riwayat disebutkan wa'affiruhu tsaminata bit-turab, dan campurilah yang ke-8 dengan tanah. Ya, ini untuk mengkompromikan antara riwayat 7 dengan 8 adalah bahwasanya jumlah cuciannya itu adalah 7 kali cucian. Namun karena salah satunya dicampuri dengan tanah, dan tanah itu adalah salah satu alat untuk bersuci juga, maka seolah-olah yang 7 kali itu dihitung menjadi 8 kali. Jadi ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, maka yang menjadi kewajiban seorang muslim adalah dia hendaknya mencuci bejananya sebanyak 7 kali, salah satunya dicampuri dengan tanah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kedokteran modern, ya, atau sains modern menunjukkan bahwasanya bakteri yang ada pada air liur anjing itu tidak bisa dibunuh kecuali dengan tanah. Ya. Jadi inilah mengapa kita harus mencucinya dengan 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan tanah karena itu adalah perintah Rasulullah SAW. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya jilatan anjing adalah najis. Dan ini berlaku tidak hanya untuk bejana tapi juga untuk bidang-bidang yang lain. Ya, misalnya badan kita atau kain atau lantai dan lain sebagainya. Ini semuanya berlaku hadis ini. Ya, namun kalau misalnya ada orang yang tidak sempat atau tidak bisa mencuci bejana tersebut dengan 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, maka dilihat kalau seandainya zat najis tersebut sudah tidak ada, sifat-sifat najisnya juga sudah tidak ada, maka maka bejana yang terkenai air liur atau anggota tubuh yang terkena air liur sudah tidak disebut sebagai najis lagi, sudah tidak bernajis lagi. Ya, kenapa? Karena izalatun najasah, yang menghilangkan najis itu yang penting adalah hilang najisnya, hilang sifat-sifat najisnya bagaimanapun caranya. Asal kemudian najisnya hilang, sifat-sifat najisnya hilang, maka kita tidak hukumi lagi bahwasanya bejana itu masih bernajis. Ya, memang yang terbaik adalah dengan tanah, itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak menggunakan tanah, tapi setelah kita cek ternyata zat najisnya sudah tidak ada, sifat najisnya juga sudah tidak ada, maka berarti bejana tersebut atau anggota tubuh tersebut sudah dianggap sebagai suci dan tidak bernajis lagi. Nah, jadi ini adalah sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam bab izalatun najasah, dalam bab menghilangkan najis. Dan taharah atau bersuci itu ada 2 macam. Yang pertama adalah mengangkat hadas, ya, seperti wudu atau tayamum dan mandi wajib. Sedangkan yang kedua adalah at-taharah minan najas, bersuci dari najis atau menghilangkan najis. Dan contohnya adalah cebok, ya, atau istinja atau istijmar. Kemudian juga salah satu contohnya adalah membersihkan bejana yang terkena air liur anjing. Ya, ini adalah termasuk contoh dari izalatun najasah juga. Maka yang penting di situ adalah zat najisnya sudah hilang dan sifat-sifat najisnya juga sudah tidak ditemukan lagi. Maka berarti bejana tersebut atau anggota tubuh tersebut sudah dihukumi sebagai suci, walhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa satu penelpon telah terhubung, sepertinya Ibu Rosmini di Pacitan, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ibu Rosmini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kami masih berlanjut dengan masalah sholat witir, Ustaz. Ya. Sholat witir bisa dilaksanakan sesudah azan. Yang kami maksud begini, saya niat sholat witir
tiga rakaat menjadi 2 salam. Qadarullah baru 2 rakaat sudah salam, terus baru mau sholat yang 1 rakaat sudah terdengar azan. Terus bagaimana? Apa bisa sesudah azan itu langsung menjalankannya? Apa di waktu azan terdengar itu bisa melanjutkan sholat yang 1 rakaatnya? Terus yang kedua, sholat qobliyah subuh itu bisa diqodho. Terus waktunya apa? Sesudah sholat subuh terus menjalankan zikir, sesudah zikir bisa mengqodho qobliyah subuhnya. Apa menunggu waktu sholat duha tiba? Bagaimana yang sebaiknya dijalankan? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Jazakallah khairan. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Iya, ketika seseorang sholat witir, kemudian sholat witirnya ini terputus oleh adzan subuh yang berkumandang, maka dia boleh untuk mengerjakan 1 witir yang tertinggal, yaitu 1 rakaat witir yang belum dilakukan setelah adzan subuh berkumandang. Dan ini yang disebutkan oleh para perawi hadis bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW banyak melakukan itu. Jadi mereka melakukan witir setelah adzan subuh berkumandang. Ya, dalam arti bukan sengaja, ya, karena witir itu adalah penutup sholat malam. Ya, tapi ketika kadang-kadang mereka tidak sempat untuk melakukannya, mereka perkirakan ini masih waktu malam, ya, maka mereka sholatnya agak santai, baru kemudian nanti akan mengakhiri witir mereka. Ternyata sebelum mereka sholat witir ternyata adzan sudah berkumandang, maka mereka disebutkan melakukannya setelah adzan subuh berkumandang. Maka ini adalah sebuah kegiatan atau sebuah amalan yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang tentunya itu menunjukkan bolehnya hal itu. Kenapa? Karena para sahabat melakukannya. Tapi bukan karena mereka sengaja melaksanakan witir setelah masuknya waktu subuh, tapi karena mereka mungkin salah perhitungan, ingin melaksanakan witir di akhir malam, tapi ternyata tanpa mereka sadari ternyata waktu subuh sudah masuk. Ya, jadi ibu boleh untuk melanjutkan 1 witirnya setelah adzan subuh berkumandang. Kemudian tentang qobliyah subuh yang tidak sempat dilaksanakan pada waktunya, maka waktu terbaiknya adalah dilaksanakan atau diqadha ketika sudah masuk waktu duha. Ini yang terbaik. Tapi boleh juga kita mengqadhanya setelah sholat subuh. Meskipun ini adalah waktu larangan. Ya. Ini adalah waktu larangan untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena itu adalah sholat yang memiliki sebab. Dalam mazhab Syafi'i dikenal sebagai as-sholatu dzatus sabab, ya, salat yang memiliki sebab khusus. Dan dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana suatu ketika beliau tidak sempat untuk mengerjakan salat ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena ada tamu yang berkunjung ke beliau waktu itu. Maka salat ba'diyah zuhur yang biasa beliau jaga, beliau bisa melakukannya dan merupakan bagian dari salat sunnah rawatib. Ya, maka karena itu adalah salat sunnah rawatib, maka beliau mengqadhanya. Kapan? Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya beliau melakukannya setelah salat asar. Padahal kita mengetahui setelah asar juga adalah waktu larangan untuk mengerjakan salat. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat ba'diyah zuhur beliau setelah salat asar. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah rawatib itu jika tidak bisa dilaksanakan pada waktunya, maka disunahkan untuk diqadha meskipun itu di waktu larangan. Ya, jadi sekali lagi Ibu Rosmini, yang terbaik adalah mengerjakan salat sunnah qabliyah subuh yang tertinggal di waktu duha. Tapi boleh juga mengerjakannya setelah salat subuh. Ya, mungkin kalau di Indonesia kita masih kurang akrab dengan praktek seperti ini, ya. Tapi di sebagian negara yang mana biasanya tradisi ilmiahnya lebih kuat,
Kita tidak akan asing dengan praktek seperti ini. Kalau di Mekah, di Madinah, sangat biasa sekali kita menjumpai ada orang-orang yang tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh pada waktunya, maka mereka mengerjakannya setelah sholat subuh. Ya, jadi mereka zikir sebentar, setelah zikir selesai mereka bangun untuk mengqadha qobliyah subuh mereka. Dan itu dibolehkan dalam agama kita dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon dari Cianjur, Ustaz. Bapak Kadan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak Kadan? Semoga dalam keadaan baik. Sehat. Baik, silakan Pak Kadan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ustadz dan seluruh kru Fatwa TV, semoga lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang saya ingin melanjutkan yang pertanyaan yang tadi menyambung tentang menghilangkan najis, Ustadz. Yeah. Jadi prakteknya ini kan kalau misalnya menghilangkan najis itu, yang pertama supaya memudahkan tanah itu diusap di badan kita, seperti saya menyiramkan dulu air ke anggota yang kena najis, kemudian diusap dengan tanah, lalu setelah itu dibersihkan sebanyak 7 kali, Ustaz. Jadi apakah itu dibenarkan? Karena saya kan berpikiran seperti mencuci pakaian, Ustaz. Yang kalau pakaian kan disiram dulu langsung, kemudian dipakai sabun, lalu dibersihkan. Apakah seperti itu dibenarkan, Ustaz? Maksudnya pakaian yang terkena air liur najis, maksudnya air liur anjing maksudnya, Pak. Kan kalau air liur sih kadang-kadang jarang, cuman kadang-kadang kena bulunya ketika kita basah atau anjing yang basah, Ustaz, gitu. Jadi praktik itu tanahnya duluan, lalu dilas, kemudian dibersihkan selama 7 kali, Ustaz, 7 kali siraman, Ustaz. Itu benar. Baik. Cukup Pak Kadan. Yang kedua, Ustaz, tentang mengkodo sholat rawatib, Ustaz, contohnya qobliyah duhur 4 rakaat. Qadarullah kita ini gak kebagian waktunya. Terus ketika ingin mengkodo, apakah nanti setelah sholat duhur itu langsung qobliyah dulu atau ba'diyah dulu, Ustaz? Baik. Cukup Bapak. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadan di Cianjur. Tafadhol, Ustaz. Ya, yang pertama tentang menghilangkan najis ya, najis mughalladhah dalam hal ini yaitu air liur anjing yang mengenai badan kita atau pakaian kita atau bejana kita. Ya, cara yang disebutkan oleh Pak Kadan itu sudah benar. Ya, jadi ketika kita membalur tangan yang terkena jilatan anjing dengan tanah ya, kemudian kita siramkan, maka itu dihitung 1 siraman. Dan itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyaghsilhu sab'an." Maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali, ulahunna biturab. Yang pertama itu dicampuri dengan tanah. Jadi praktik yang disebutkan oleh Pak Kadan di mana beliau mengusapkan atau membalur tanah dahulu atau bejana dengan tanah dahulu baru kemudian disiram, maka itu adalah siraman pertama, itu adalah cucian pertama yang dicampuri dengan tanah. Nah, kemudian setelah itu maka tinggal ditambah dengan 7 basuhan lagi ya. 7 basuhan atau cucian lagi, maka dengan demikian telah sempurnalah izalatun najasah atau menghilangkan najis mughalladhah yang mengenai badan atau pakaian atau bejana kita ini. Ya, jadi ini mengingatkan kita bahwasanya ketika Anda melakukan itu, Anda sedang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Anda sedang menjalankan perintah beliau. Maka itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat, jangan kita berpikir aduh berat sekali, yang berpikir ini membasuhnya harus 7 kali. Ingat bahwasanya itu semuanya adalah perintah Rasulullah SAW, dan kalau kita menjalankan perintah beliau, maka kita mendapatkan pahala darinya. Jadi dengan senang hati, dengan ihtisab mengharapkan pahala, kita mengamalkan sunnah ini dan kita optimis bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kemudian yang kedua tentang sholat mengqadha qabliyah zuhur ya, apakah dilaksanakan setelah sholat zuhur langsung atau tunggu nanti setelah ba'diyah zuhur ya. Saya melihat ini fleksibel ya, ini kedua-duanya baik. Ya, kedua-duanya baik. Kalau Anda memulai dengan qabliyah zuhur dahulu yang diqadha baru kemudian ba'diyah zuhur, maka itulah urutannya. Begitulah urutannya. Ya, jadi memang qabliyah zuhur dahulu baru kemudian ba'diyah zuhur. Dari sisi waktu ya, sebagaimana kalau kita mengqadha salat ya, kalau kita menjamak salat ya atau mengqadha dua salat yang berurutan, maka kita mulai dengan yang urutannya terdahulu. Zuhur sebelum asar, bukan asar sebelum zuhur ya. Tapi kalau kita misalnya baru ingat setelah kita ba'diyah zuhur dahulu baru kemudian kita ingat, oh tadi saya belum qabliyah zuhur, atau tadi qabliyah zuhurnya baru 2 rakaat, maka kemudian kita melaksanakannya setelah ba'diyah zuhur, maka itu juga baik, walhamdulillah. Baik, cukup Ustaz. Ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nampaknya pertanyaan kita berkaitan dengan najis, izalatun najis dan salat witir, Ustaz. Iya, jadi ini adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, dan ini mengingatkan kepada perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, inna talabal ilmi la hasan, walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbihu hatta tumsi falzamhu. Menuntut ilmu itu baik dan indah, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi hari sampai sore hari, maka mulailah dari situ. Jadi ilmu agama itu banyak luas, ya. Jadi ilmu agama itu luas. Mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan semuanya sepanjang hayat kita. Maka kita harus punya prioritas, dan prioritas utama adalah ilmu yang menjadi kewajiban kita sehari-hari. Seperti ini ya, masalah salat, masalah puasa, masalah taharah, ini kan menjadi tugas kita sehari-hari, maka itu ternyata juga menjadi prioritas ya, banyak umat Islam. Maka pertanyaan taharah ini nggak habis-habis. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan di sini kita akan bacakan soal berkaitan dengan najis juga nih, Ustaz. Sambil nunggu penelpon yang masuk. Ini dari saudara Said Ramadan di DKI Jakarta. Izin bertanya, Ustaz. Ini masalah najis, Ustaz. Pertanyaan saya, Ustaz, jika cebok, apakah harus menyabuni kemaluan atau dubur dan kaki yang terkena cipratan bekas air cebok? Karena kata ulama, syarat hilang najis adalah hilang bau, warna, dan rasa. Apakah ada dalilnya harus hilang bau, warna, dan rasa? Ada hadis bahwasanya air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya kecuali berubah warna, bau, dan rasa. Tetapi hadis ini katanya dhaif, tidak kuat, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Jadi kenapa saat kita menghilangkan najis, kita harus pastikan bahwasanya zat najisnya sudah tidak ada, kemudian sifat-sifat najisnya yaitu rasa, bau, dan warna juga sudah tidak ada lagi. Karena itulah hakikat menghilangkan najis. Jadi saat kita berbicara tentang menghilangkan najis ya, dengan nama izalatun najasah, maka kita harus menghilangkan najis itu. Zatnya harus hilang. Kemudian di antara kesempurnaan menghilangkan najis adalah warnanya juga sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, ya, dan rasanya juga sudah tidak ada lagi. Jadi itu adalah hakikat dari menghilangkan najis. Ya, adapun tentang hadis yang disebutkan oleh saudara penanya, ya, bahwasanya air itu suci kecuali yang berubah warna, rasa, atau baunya. Maka ini adalah hadis yang lemah menurut para ahli hadis. Tapi para ulama menyepakati beberapa poin dari kandungan hadis ini. Ya, saya akan coba perinci. Di antaranya bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya air yang tercampuri najis kemudian berubah salah satu rasa, bau, dan warnanya, maka berarti air itu mutanajis, air itu bernajis dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya, jadi kalau ada
air sumur yang kemasukan bangkai tikus misalnya. Bangkai tikus tentunya najis. Najis. Nah, kemudian air sumur ini berubah salah satu sifatnya. Yang paling sering biasanya baunya, ya, bau ya. Maka berarti air sumur ini tidak boleh dipakai untuk bersuci dengan kesepakatan para ulama semuanya. Ya, jadi hadisnya lemah. Tapi makna ini, ya, makna yang terkandung oleh hadis ini disepakati kesahihannya oleh para ulama sehingga para ulama sepakat kalau ada air yang terkena najis kemudian mengubah salah satu sifatnya, baik itu rasa, bau atau warnanya, maka air tersebut tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, tidak ada perselisihan di antara para ulama dalam poin ini. Kemudian yang kedua, sebaliknya. Kalau ada air yang terkena najis, kemudian tidak mengubah salah satu sifatnya, dan air itu adalah air yang mustabhir, yaitu air yang banyak sekali. Ya misalnya air kolam yang sangat besar, misalnya kalau di zaman kita ini ada namanya disebut air kolam standar olimpiade misalnya. Ini yang sangat luas ya, sangat besar. Maka para ulama juga sepakat bahwasanya air seperti ini, ya, air seperti ini boleh dipakai untuk bersuci dan dia dihukumi tahur, ya. Suci mensucikan juga dengan ijma' di antara para ulama semuanya. Nah, jadi ini juga ijma' yang senada dengan hadis yang disebutkan tadi, meskipun hadis itu lemah secara sanad. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Jadi kadang-kadang ada hadis yang lemah, tapi makna yang dikandungnya disepakati oleh para ulama. Maka yang menjadi hujjah bukan hadisnya lemah. Tapi yang menjadi hujjah adalah kesepakatan para ulama dalam makna yang dikandung itu. Nah, kemudian satu lagi agar lebih lengkap pemahaman kita, yaitu kalau ada air yang tercampuri najis, kemudian tidak mengubah salah satu sifatnya, namun air ini tidak mustabhir, ya, air ini tidak banyak, ya, tidak seperti lautan, tapi cukup banyak, hanya saja dia tidak sampai tingkat kolam renang yang besar, ya, misalnya dia hanya seperti bak mandi di rumah kita misalnya. Bak mandi di rumah kita berapa sih? Paling 1 meter kali 1 meter, 1 meter kali 2 meter atau yang semacamnya. Maka di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah air seperti itu disebut mutanajis atau bernajis sehingga tidak boleh dipakai untuk bersuci, atau tetap dihukumi tahur dan boleh dipakai untuk bersuci? Nah, sekali lagi ini adalah air yang tidak seberapa banyak kemudian terkena najis tapi tidak berubah salah satu sifatnya. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya kalau air itu lebih banyak dari 1 kullah, jika mencapai 2 kullah atau lebih, maka air tersebut dihukumi tahur. Ya, meskipun kena najis tapi tidak mengubah salah satu sifatnya. Air itu tahur, boleh dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya kita punya air, ya, 1 bak mandi ukuran 1 meter kali 1 meter, maka ketika air itu misalnya terkena bangkai tikus misalnya, bangkai tikus yang masuk ke situ, tapi kemudian segera kita angkat, tidak lama-lama di situ sehingga ternyata setelah kita cek tidak mengubah baunya misalnya. Rasanya juga tetap sama, warnanya juga tidak berubah, maka air itu boleh dipakai untuk bersuci menurut pendapat yang lebih kuat. Nah, tapi kalau kurang dari 2 kullah, ya, 2 kullah ini kurang lebih 216 liter, ya, volumenya 216 liter, yaitu bak mandi atau wadah yang memiliki panjang 60 cm, lebar 60 cm dan kedalaman juga 60 cm. Itu adalah 2 kullah. Itu 216 liter, maka itu boleh dipakai, maka jika kurang dari 2 kullah maka dia dihukumi mutanajis, dihukumi bernajis. Kenapa kita membedakan demikian? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabathan." Jika air itu mencapai 2 kullah, maka dia tidak membawa najis. Ya, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membedakan antara air yang banyak, yaitu yang 2 kullah atau lebih, dan air yang di bawah 2 kullah.
dibedakan hukumnya. Jadi kalau kurang kemudian terkena najis, meskipun tidak mengubah salah satu sifatnya, dia dihukumi najis. Najis. Tapi kalau lebih dari 2 qullah, maka dia dihukumi tahur selagi tidak mengubah salah satu sifatnya. Nah, kalau berubah salah satu sifatnya, maka kita kembali kepada kesepakatan yang pertama tadi itu. Ya, para ulama sepakat kalau salah satu sifatnya berubah, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci lagi dan hukumnya adalah mutanajjis atau najis, ya, bernajis. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi hadisnya lemah, tapi ada beberapa makna kandungannya yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, walhamdulillah. Barakallahu fikum. Namun Ustaz, kesepakatan di sini apakah ulama juga mengambil dari hadis lain gitu Ustaz yang mendukungnya sehingga jadi kuat gitu Ustaz? Atau bagaimana? Iya, jadi memang kesepakatan para ulama itu harus selalu punya sandaran. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis meskipun lemah, ya. Meskipun lemah atau dari dalil-dalil yang lain, qiyas mungkin barangkali ya. Jadi selalu harus punya sandarannya. Jadi tidak mungkin ada ijma atau kesepakatan para ulama kecuali memiliki sandaran. Ya. Meskipun sandarannya adalah hadis yang lemah. Jadi bisa jadi para ulama menyepakati kandungan suatu hadis yang lemah. Tapi kemudian dikatakan bahwasanya hujahnya bukan pada hadisnya, hujahnya adalah pada kesepakatan para ulama, karena kesepakatan para ulama ini adalah dalil tersendiri. Ya. Jadi kita sering mendengar ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Jadi ijma itu adalah dalil tersendiri, yang berdiri sendiri. Maka hujahnya bukan pada hadis yang lemah, tapi pada kesepakatan para ulama itu. Ya seperti itu. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kembali kami mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 0331544687, 0331544687, dan ketika telah terhubung berharap agar volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu agar suara dapat didengar dengan jelas. Baik, kita bacakan soalan telah masuk Ustaz. Ini dari Bapak Bambang Siswanto di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bolehkah membayar fidyah puasa Ramadan dengan memberi makan ke panti asuhan karena ibu saya sudah lanjut usia dan tidak mampu lagi berpuasa Ustadz? Ya, ini dari Sintang, Masya Allah jauh sekali, dan Sintang ini juga lama banjir Ustaz. Jadi kita doakan semoga saudara-saudara kita di Sintang sudah lebih baik kondisinya, ya, dan Allah angkat musibah yang sedang menimpa mereka. Amin. Ya, pada pertanyaan ini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukannya, yaitu puasa, hendaklah membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Jadi ibu Anda yang sudah tua yang kemudian tidak mampu untuk berpuasa, maka ini masuk dalam keumuman ayat ini. Berarti ibunda sudah tidak bisa untuk mengerjakan puasa. Maka berarti apa yang harus dilakukan? Membayar fidyah. Berupa apa? Memberi makan kepada orang miskin. Nah, orang miskin ini maknanya luas. Yang penting miskin. Yang dia tidak memiliki kecukupan untuk kehidupannya sehari-hari. Baik itu berupa orang-orang yang mandiri, orang-orang yang dewasa, tapi miskin, ya, tidak punya kecukupan. Dia punya pekerjaan tapi tidak cukup penghasilannya. Dia punya badan yang sehat tapi penghasilannya tidak cukup. Termasuk juga mencakup anak-anak yatim. Anak-anak yatim, asal mereka miskin maka berarti masuk dalam keumuman ayat ini. Karena anak yatim ada yang kaya. Ada yang kaya. Ya, anak yatim itu ada yang sudah ditinggal mati orang tuanya, tapi orang tuanya meninggalkan harta warisan yang banyak untuk dia, maka yang seperti ini tidak boleh diberikan fidyah. Yang diberikan fidyah yang penting adalah orang miskin, baik itu orang yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak seperti anak-anak yatim di panti asuhan. Ya, tentunya kemungkinan besar anak yatim yang di panti asuhan itu adalah anak-anak yang tidak mampu, kemungkinan besar. Ya. Jadi yang kalau memang benar seperti itu, maka boleh untuk membayarkan fidyahnya kepada anak-anak yatim di panti asuhan. Jadi yang dijadikan patokan hukum adalah
yang penting mereka miskin. Ya, seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita coba bacakan Ustaz dari saudara Hanif di Jawa Tengah. Izin bertanya Ustaz, sikap makmum ketika membaca surah Al-Fatihah, kemudian imam sudah bergerak untuk ruku itu, apakah makmum harus menyelesaikan Al-Fatihahnya dulu atau makmum harus ikut imam langsung? Kemudian yang kedua Ustaz, pengerjaan sholat sunnah di siang hari dengan 4 rakaat. Tata caranya apakah harus 2 rakaat? Apabila dikerjakan 1 kali salam langsung 4 rakaat, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Yang pertama tentu Masalah surat imam ketinggalan orang yang sedang membaca Al-Fatihah, ya seorang makmum yang sedang membaca Al-Fatihah kemudian imamnya sudah ruku. Maka dilihat kalau dia masih panjang ya, masih baru di awal misalnya baru membaca Alhamdulillah atau sampai Ar-Rahmanir Rahim kemudian imam sudah ruku, maka ini masih butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. Maka di sini hendaknya makmum segera mengikuti imam untuk ruku. Dan dia terhitung sebagai orang yang tidak punya waktu untuk mengerjakan ruku, maka itu termaafkan. Dan dia terhitung sudah mendapatkan rakaat tersebut. Dihitung sudah melakukan rakaat tersebut. Ya, seperti orang yang baru masuk ke dalam sholat ketika imam sudah ruku. Yang menurut pendapat yang diikuti oleh jumhurul ulama, bahwasanya orang ini meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah, dia terhitung sudah mendapatkan 1 rakaat. Kenapa? Karena dia mendapati imam masih ruku. Maka dia terhitung mendapatkan 1 rakaat. Adapun kalau dia sudah menyelesaikan sebagian besar ayat Al-Fatihah, misalnya sudah sampai ihdinas siratal mustaqim, ya berarti tinggal sedikit lagi. Maka tidak masalah dia agak terlambat, dia selesaikan dulu Al-Fatihahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian dia segera ikut ruku setelah itu. Nah ini bukan keterlambatan yang banyak ya, dia hanya sedikit saja terlambat dari imam, maka itu termaafkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dibuat untuk diikuti. Kemudian beliau jabarkan, kalau dia takbir maka hendaklah kalian segera takbir. Kalau dia ruku hendaklah kalian segera ruku. Kalau dia sujud hendaklah kalian segera sujud. Ya, jadi ini adalah kondisi yang diminta oleh Rasulullah SAW antara imam dengan makmum. Jadi imam dahulu baru kemudian makmum mengikuti setelah itu. Ya. Artinya tidak boleh mendahului, tidak boleh bersama-sama, juga tidak boleh terlambat. Tapi yang benar adalah mutaba'ah, mengikuti. Dan mengikuti ini masih bisa disebut mengikuti kalau kita terlambatnya sedikit saja, nggak ada masalah. Tapi kalau terlambatnya sangat banyak, maka hendaknya makmum segera mengikuti imam untuk ruku dan dia terhitung sudah bisa mendapatkan rakaat tersebut ya. Karena dia tidak sempat, misalnya karena imamnya membacanya cepat misalnya, atau dia baru masuk ketika imam sudah sampai pada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya maka di situ dia bisa langsung segera rukuk bersama imam, karena kalau dia menyelesaikannya maka dia akan terlambat sangat jauh. Bisa jadi imam sudah terlanjur bangun dari rukuk dahulu ketika itu. Tapi yang kedua Ustaz, sholat sunat siang hari. Ya, sholat sunnah di siang hari dilaksanakan 2 rakaat. Karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sholatun nahari mathna. Sholat siang itu 2 rakaat. Nah, jadi hendaknya kita kalau ingin sholat 4 rakaat, kita pecah menjadi 2 rakaat. Dan sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya sholat yang dilaksanakan 4 rakaat langsung, kalau itu sholat sunnah, maka itu tidak sah menurut beliau. Maka ini adalah sebuah pendapat yang sangat tegas ya, sangat tegas, bisa katakan sangat tegas. Maka hendaknya kita menghindari kesalahan yang seperti ini ya. Jadi yang terbaik adalah mengerjakan sholat 2 rakaat dan tidak mengumpulkannya menjadi 1 salam saja. Karena sebagian ulama berpendapat yang seperti itu tidak sah. Dan jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholatun nahari mathna. Sholat siang hari itu 2 rakaat.
Demikian. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita coba sapa penelpon yang telah terhubung dari Sumatera Utara, hamba Allah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Izin Ibu. bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Saya Ibu. mau tanya apa Ustaz tentang sholat Jumat yang memang yang di Jakarta gedung DPR pusat. Berjumat di situ tapi mengikuti masjid yang di luar. Apakah itu boleh? Bisa itu Ustaz? Itu kemenakan saya yang bercerita tentang Jumat ini, mereka katanya di tingkat atas mengikuti sholat Jumat yang di sebelahnya. Oke, ya. Begitu Baik. pertanyaan saya Ustaz. Cukup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Ya, jadi pertama ada pembahasan tentang sholat Jumat di luar masjid. Ini ada sebuah pembahasan khilafiyah di antara para ulama di mana Imam Malik bin Anas rahimahullah taala berpendapat bahwasanya sholat Jumat di luar masjid itu tidak sah. Artinya sholat Jumat yang dilakukan misalnya di lapangan atau di kantor yang bukan masjid ya, yang bukan masjid juga bukan misalnya masjid kemudian tidak cukup dilanjutkan di halamannya. Tapi ini adalah pendapat salah satu ulama saja. Ya. Lebih hati-hatinya kita tidak sholat Jumat kecuali di masjid. Namun kalau terpaksa kita sholat di luar masjid, maka pendapat yang lebih kuat yang diikuti oleh jumhurul ulama, oleh sebagian besar ulama bahwasanya sholat Jumat tetap sah meskipun dilakukan di lapangan atau yang semacamnya. Yakni di luar masjid. Jadi ini adalah pembahasan yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin mengikuti jamaah ya orang yang sedang mengerjakan sholat di masjid, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah shafnya tersambung. Kemudian juga hendaknya pintu masjid terbuka ya sehingga orang yang sholat di luar masjid itu bisa melihat yang di dalam masjid. Ya ini adalah di antara syarat yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i. Kalau ada orang yang ingin mengikuti sholat jamaah ya di masjid terdekat ya sementara dia tidak berada di masjid itu, maka syaratnya adalah shafnya menyambung ya. Dia bisa melihat shaf yang ada di depannya atau di bawahnya ya, dari atas mungkin dia bisa melihat shafnya menyambung. Nah, kemudian juga masjid yang dipakai untuk sholat Jumat itu pintunya terbuka ya, tidak tertutup. Ya, maka ini adalah pendapat yang disebutkan atau ini adalah syarat yang disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'i, maka hendaknya kita bisa mewujudkan syarat itu kalau kita ingin ikut jamaah dari masjid yang ada di sebelah kantor kita misalnya. Ya, jadi dua syarat ini harus terwujud. Yaitu yang pertama masjidnya pintunya terbuka ya, jadi bukan masjid yang tertutup sehingga orang yang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Kemudian yang kedua shafnya menyambung ya. Adapun kalau shafnya tidak menyambung maka ini tidak dibolehkan untuk berjamaah kepada para jamaah masjid tersebut. Ya, demikian semoga bisa Ibu pahami dengan baik. Barakallahu fikum, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Ibu hamba Allah di Sumatera Utara, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan pertanyaan yang telah masuk Ustaz dari Bapak Deni di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika ada keluarga Bapak atau Ibu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Jika salah satunya meninggal, siapa yang berhak memandikan jenazahnya? Orang tuanya. Memandikan jenazah orang tuanya. Orang tuanya laki-laki. Jika ada keluarga Bapak atau Ibu, Bapak, Ibu, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Jika salah satu meninggal, siapa yang berhak memandikan jenazahnya? Tanpa disebutkan Ustaz. Ya, yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan. Ya, kalau ada wasiat misalnya dari orang yang meninggal, saya ingin dimandikan oleh si fulan. Ya maka dialah yang memandikannya. Dia yang paling berhak untuk memandikannya. Kemudian perlu dilihat ya bahwasanya lawan jenis tidak boleh untuk memandikan jenazah. Ya.
lawan jenis tidak boleh memandikan jenazah. Maka kalau jenazahnya wanita, maka yang lebih berhak adalah anak wanitanya. Ya. Kalau yang meninggal adalah laki-laki, maka yang lebih berhak adalah anak laki-lakinya. Ya. Itu beberapa dhabit atau beberapa aturan yang berlaku dalam memandikan jenazah ini. Ya. Tapi kalau suami meninggal, istri yang mandikan nggak apa-apa, Ustaz? Bisa, tidak masalah meskipun itu bukan yang aula ya. Yang aula adalah tetap dimandikan oleh kaum laki-laki semuanya. Ya, karena ya, wanita ini juga tidak kuat ya, tidak hanya ketika dikubur saja, tapi ketika memandikan suaminya ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan kesedihan yang luar biasa pada dirinya. Maka tetap yang terbaik adalah orang yang sejenis dengan yang meninggal tersebut, yaitu kaum pria. Ya, demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami, dan kita telah berada di penghujung acara, Ustaz. Tanpa terasa 1 jam kurang lebih bersama-sama kita sepadah dengan Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan, Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan dan ilmunya, Ustaz, telah hadir bersama kita. Semoga bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya, Ustaz. Amin. Barakallahu fikum. Demikian para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf atas segala pertanyaan yang belum bisa kita respon. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?